Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hafizakumullahu taala. Yang ingkang kula hormati kepada para alim, para tokoh, para pimpinan takmir masjid dan seluruh jamaah ingkang sampun rawuh pada kesempatan malam menika. Alhamdulillah, meskipun sedikit hujan tadi. Hujan apa mboten mriki? Oh mboten loh. Saya tadi berangkat hujan di tengah perjalanan. Alhamdulillah, kula panjenengan semuanya tetap semangat untuk bisa hadir di kesempatan malam menika dalam rangka kita sama-sama untuk menjadi hamba-hamba Allah pilihan, yaitu mereka yang memahami agama Allah ini dengan baik. Karena sesungguhnya manusia yang paling bahagia, manusia yang paling selamat, manusia yang paling tidak merasa rugi, dan manusia yang paling beruntung adalah mereka yang paling berilmu di dalam urusan agama dan mengamalkan ilmu tersebut. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, la tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamah min indi rabbi hatta yus'alu an khamsin, an umrihi fima afna wa an syababihi fima abla wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa madza amila fima alima. Anak Adam ketika nanti di yaumul kiamah menghadap Allah tidak akan beranjak dari tempat dia berdiri di hadapan Allah sampai dia bertanggung jawab atas 5 perkara. Apa 5 perkara itu? Yaitu tentang umurnya dia habiskan untuk apa. An umrihi fima afna, tentang umurnya. Apakah hanya untuk mancing? Ada yang mancing, moncang-mancing. Apakah hanya untuk nonton TikTok, Instagram, WA dan konco-konconya itu? Ataukah digunakan untuk kongko-kongko, duduk-duduk di perempatan kerasani tonggone? Apakah dihabiskan untuk sesuatu yang bermanfaat, baik dunia terlebih lagi untuk akhiratnya? Maka semua akan ditanya, yabna Adam, innama antal ayyam wa idza dhahabal yaum dhahaba ba'du. Wahai anak keturunan Adam, sesungguhnya engkaulah hanya kumpulan dari waktu dan waktu. Wa idza dhahabal yaum, jika satu hari telah hilang pada diri kula panjenengan, maka dhahaba ba'du, maka sesungguhnya bagian dari diri kita telah hilang dan waktu tidak akan kembali. Dan jatah umur kita telah ditetapkan oleh Allah bahkan jauh sebelum alam semesta ini diciptakan. Allah sudah menetapkan takdir segala makhluk-makhluknya yang akan dia ciptakan. Maka oleh karena itulah kita harus pahami bahwa waktu itu amat sangat berharga. Orang Arab mengatakan al-waktu kasayf, waktu itu bagaikan pedang.
Tapi orang Inggris mengatakan time is money ya. Tapi wong Jawa mengatakan time no, apa wong Jawa? Waktu adalah mancing, betul Pak? Ya. Betul Pak ya. Lama kajamai dunyakan Allah, ini tentang waktu. Yang kedua, wa an syababihi fima abla, tentang masa mudanya itu digunakan untuk apa? Allah tanya secara umum umur, tapi Allah tanya secara khusus masa muda. Kenapa? Kenapa ditanya masa muda? Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafidhahullah ta'ala, beliau mengatakan karena orang di masa muda itu merasa umurnya masih panjang. Gini nonton Pak ya. Makanya Allah menjadikan manusia itu punya alamatul maut, tanda-tanda kematian. Rambutnya memutih, kulitnya keriput, giginya ompong, mripate rembesen, sudon rungo, kemudian gringgingan, boyokan, migrain, senut-senut, balungane linu-linu. Semua itu sebagai alamatul maut, tanda-tanda kematian. Dan itu kata para ulama nikmat. Betul. Kenapa? Karena dengan diberikan alamatul maut, tanda-tanda kematian itu kita cepat-cepat. Gini nonton Pak? Iya. Coba dibayangkan, andaikan manusia itu umurnya tua 75, 65, 80, tapi fisiknya tetap cah nom Pak. Jadi fisiknya 22 tahun, 23 tahun, tapi umurnya pun 78 Pak. Kira-kira manusia jika umurnya tua tapi fisiknya tetap kuat, jek nom gagah perkasa, kira-kira umur 78 datang pengajian apa jek golek cewek? Kenapa? Mana? Golek mancing. Makanya ketika Allah fisiknya hamba Allah itu Allah lemahkan, itu bagian dari nikmat. Maka yang datang kebanyakan di sini kan ketoke lho kasepuan kebanyakan. Nggih nonton Pak. Enten cemriki cah nomor 18, 16 nggih enten, tapi jarang Pak. Saya datang ke pengajian itu rata-rata nggih pun bapak-bapak nggih mbok-mbok ya. Artinya sudah kasepuan. Jarang cah nom umur 12 tahun, umur 14, 15. Mereka pengajiannya di lapangan ya nonton ya. Pengajiannya kudu ning hotel, sing diundang kudu artis kan ya. Yang perlu nganggo joget-joget, nah itu baru datang. Tapi kalau pengajian begini jarang. Kenapa? Karena merasa umurnya masih panjang. Kok pengajian wis tua wae kan tadi ya. Lama kajamai Allah, maka masa muda itu akan ditanya oleh Allah tersendiri. Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu, dan tentang hartanya dari mana dia dapatkan. Jadi harta itu akan ditanya oleh Allah. Harta itu hanya ada dua kemungkinan. Yang halal itu akan dihisab. Semakin banyak harta, semakin panjang hisabnya, semakin lama antrinya masuk surga, dan semakin berat hisabnya. Dan yang haram itu diadab, itu harta. Yang banyak halal sekalipun itu akan menjadi beban hisab kelak di yaumul kiamat. Tapi yang haram itu akan diadab ya. Maka oleh karena itulah, jadikan dunia itu sebagai sarana untuk meraih akhirat. Berapa banyak dunia itu dijadikan manusia sebagai tujuan hidupnya. Buktinya apa? Numpuk-numpuk bondo, ngantek negara sini mobile pitu, enten sing 15 miliar, enten sing 22 miliar, wong jam tangane we 11 miliar. Bar kuwi diremuk masa. Ya. Kan oh dibalik ya Pak. Ning jare pun pecah.
Lah maka ada orang pula sampai ketangkap KPK, Pak. Ternyata di bawah rumahnya itu menyimpan 980 miliar uang tunai, Pak. Bayangkan. Dan 52 kilogram emas. Batangan 52 kilo lho, Pak. Duwe 100 gram pun menangan, Pak nggih. Niki 52 kilo. Arep dienggo apa bondo kae semono kan. Itu kalau ditotal saya pernah coba hitung-hitung kira-kira sekitar 1,2 triliun, Pak, duitnya itu. Niku 1,2 triliun. Sing gadah niku umpama ora nyambut gawe, Pak. Ben sasi ngentekke bondo 1 miliar. Kira-kira pun puas napa dereng? Ya. Ben sasi pokoke rasa nyambut gawe duite sing disempen wau diblonjokke sesasi kudu entek 1 miliar. Niku duite entek nembe 100 tahun, Pak. Nah, itu uang yang dikumpulkan tadi. Apalagi mau ngentekke 500 juta sesasi itu 200 tahun. Dia anake putune mati ditejek, Pak. 3 apalagi cuma ngentekke 100 juta tiap bulan. Itu bisa 10 generasi lagi entek duite, Pak. Maka begitulah manusia menjadikan dunia itu sebagai tujuan. Maka kata para ulama menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbakallah. Bersikaplah zuhud terhadap dunia, maka niscaya Allah akan mencintaimu. Zuhud itu apa? Apakah ngegembel, kere, letak? Bukan. Zuhud itu menjadikan dunia itu sebagai sarana untuk meraih akhirat. Saya pernah menasihati seorang anak muda yang kebetulan pernah menjadi murid saya, maksudnya ngaji ke saya. Nah, bapak ibunya juga kadang-kadang ngaji, ya, maksudnya saya sering bertemu ngaji di tempat kamu. Nah, orangnya kaya raya, ya. Tetapi bapak ibunya meninggal, terus anak ini menyampaikan kepada saya nggak pengen kaya, Ustaz. Ya, dia hidup sederhana, ngontrak, pada rumahnya banyak, tanahnya di mana-mana miliaran. Maka saya sampaikan, Mas, kamu ingin sederhana boleh, bagus. Zuhud mencukupkan diri pada hal yang dibutuhkan. Tapi harta bapak ibumu yang banyak itu ya jangan dianggur-anggurkan. Itu enggak jenengan punya potensi untuk menegakkan agama Allah, bermanfaat untuk umat jauh lebih besar. Jenengan punya potensi, maka gunakan potensi itu. Jenengan hidup rumah kecil sederhana tidak apa-apa, tapi kekayaan itu kelolalah, hasilkanlah dengan hasil yang banyak dan gunakan untuk menegakkan agama Allah. Nah, itu terbaik. Jangan kemudian harta nganggur tok, kemudian dia sendiri pengen hidup sederhana, kerja biasa-biasa. Lah ini hartanya tidak dimanfaatkan, malah mubazir. Maka jadikan potensi yang Allah berikan, maksimalkan untuk meraih surga. Kalau jadi orang kaya yang banyak bersedekah, orang kaya yang tiap bulan umroh kan begitu. Yang perlu jamaah Masjid Al-Ikhwan dijak kabeh. Setuju nonton? Setuju. Ustadz ora keri kan ya misalkan. Maka insyaallah itu yang terbaik. Maka ini tentang masalah harta. Kemudian wa fima anfaqahu, dan kemana engkau belanjakan. Ini ditanya yang keempat, juga akan ditanya oleh Allah. Dan yang terakhir, wa madza amila fima alima, tentang ilmu dan amal yang dia kerjakan. Ilmu yang sudah didapatkan ini mau mabuk telinga kanan keluar telinga kiri atau dikerjakan. Maka pengamalan itu penting atas ilmu yang telah kita dapatkan. Maka jamaah dimuliakan Allah, ini tentang harta. Maka jamaah dimuliakan Allah, nikmat yang begitu besar yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita, maka wajib kita syukuri. Bahkan terkadang kita merasakan sesuatu itu tidak nikmat, musibah, itu kadang-kadang justru hakikatnya adalah nikmat. Kenapa? Kata para ulama bahwa musibah dunia
itu adalah nikmat. Sedangkan musibah yang sesungguhnya adalah musibah agama. Laki-laki ratau ning masjid, musibah apa mboten? Musibah. Dia laki-laki tapi tidak mengajarkan agama kepada anak istrinya. Dia sendiri tidak pernah datang duduk di majelis ilmu. Musibah atau tidak? Musibah. Dia sering ketinggalan sholat berjamaah, sholat subuh 7:30. Musibah atau tidak? Musibah. Maka ada orang merasa, Ustadz saya ini hidupnya nyaman-nyaman saja Ustadz. Nyatanya saya meskipun tidak dekat dengan agama, nyata hidup saya nikmat. Ditanya, sholat musuh khusuk ora? Mboten Pak Ustadz. Itu musibah. Jangan dikira itu bukan hukuman. Maka oleh karena itulah musibah yang sesungguhnya adalah musibah agama. Duwe bojo, duwite mepet, kadang sering utang, wajahe pas-pasan, galak sisan. Musibah atau berkah? Oh, musibah. Ya betul musibah, tapi bisa menjadi berkah. Kenapa? Karena bojo lelaki yang duitnya mepet, kadang sering utang, wajah pas-pasan, itu insya Allah tidak punya pikiran rabi meneh. Ya nonton ibu. Jazakallah khair. Tapi lo kadang-kadang duitnya oke, pikirannya pengen rabi melih, kadang-kadang, tidak semua. Artinya, maka karena saya pernah didatangi seorang anak muda, ya umurnya saya kan masih muda maupun tua, sudah alhamdulillah. Saya itu kalau senang belanja di tempat-tempat yang agak modern. Kenapa? Karena ketika mau beli apa kakak? Ya, itu perasaan ya Allah, cek nom aku loh. Tapi kadang nih tuku ning desa ning toko tumbas nopo Pak? Aduh, kita wis tua nih. Pernah saya di lapangan itu, saya ngisi di Gumpang, saya ngisi pengajian, delalah datangnya kecepatan. Biasanya gak terlambat, tapi ini kecepatan. Setengah jam 4 pengajian, jam setengah 4 lebih sedikit saya sudah datang. Ternyata kok sepi, gak ada temannya, sudah saya keluar lagi, saya menuju beli es degan. Ya. Saya beli es degan, saya duduk di bawah pohon talok di pinggir lapangan. Ada bu itu, saya duduk di situ, saya minum es degan. Tiba-tiba anak kecil lewat bawa layangan. Layangannya nggak diuluki, tapi bahkan nggak ditali goji, maksudnya diikat. Saya bilang gini, Le, kok ora diuluki, mbok ditali goji? Apa jawabnya? Anu Pak De, mboten saged tali goji. Ya Allah ya Rabbi, pertama kali saya dipanggil Pak De oleh orang lain itu ya itu. Terus saya langsung ngaca, apa ya, wis tuwa ini. Ya, kayak kadang-kadang ning desa malah sulit diceluki Pak De, Pak kan. Untungnya dereng simbah. Lama kajami'akan Allah. Ini tentang nikmat. Nah, datang dia pemuda datang ke rumah saya. Ustaz, mang dongake Ustaz. Saya sukses bisnis saya itu bisnis berkali-kali bangkrut terus, nggak pernah sukses. Lah saya tanya, kok ketok pengen ngebet, pengen sukses? Insya Allah sukses Ustaz, saya pengen cepat sukses. Nanti kalau saya sukses, pondok antum tak bantu nanti insya Allah. Yang penting doakan ya Ustaz. Ya tak doakan yang terbaik yang Allah tetapkan. Nah, saya tanya lagi, kok pengen sukses ya harus ngopo kan itu kan? Maksudnya pengen cepat-cepat sukses. Kan sukses itu kan kadang-kadang butuh waktu. Nah, apa kata dia? Dia punya istri 1, anak 3. Saya kenal istrinya, saya kenal anak-anaknya. Apa kata beliau? Nah, lupa Ustaz. Kalau pengen cepat rapi melih. Nah, karena randhe modal jadinya pengen rapi lagi nggak berani. Makanya panjenengan itu ibu-ibu kalau duwe bojo duwite mepet, apalagi rupane pas-pasan, itu malah bersyukurlah. Suami rawani nika golek calon yo ora payu Pak. Ya kan ngoten ibu. Maka syukuri saja. Bojo galak juga disyukuri, karena dengan bojo galak kerep loro ati dan itu sebagai penggugur dosa. Maka becontoh bojoku mbiyen galak ning donya kan bisa jadi nanti di akhirat bersyukur. Alhamdulillah untung bojoku galak sehingga aku loro ati terus, gugur dosa-dosa saya dengan kesabaran. Wong nesu yo tetep bojone galak, ora nesu yo tetep galak. Arep piye meleh? Anggap saja radio celuk tanpa baterai kan
selesai ya. Maka jamaah dimuliakan Allah, ini tentang perkara-perkara yang Allah akan tanyakan kelak di yaumul qiyamah. Jamaah dimuliakan Allah, pada kesempatan malam hari menika saya tak minum jeruk dulu. Bismillah. Nikmat iki. Jenengan kuning napa coklat? Oh, coklat. Ya. Jamaah dimuliakan Allah, pada kesempatan malam menika niki dereng pengajian lho wong nembe mukadimah nggih. Itu kita akan bahas tentang fikih muamalah, benar? Ya. Fikih muamalah. Saya berikan pilihan. Karena saya nggak diberikan tema, nggak ada tema kan? Nggak ada. Cuman nggak ada judul, cuman dikasih temanya fikih muamalah. Pertama kita bahas fikih muasyirah. Fikih muamalah muasyirah kontemporer. Yang pertama kita bahas kartu, bukan kartu sakti ya. Tapi kartu debit, kartu kredit, kartu e-wallet atau kartu deposit ya. Dan kartu-kartu yang lain ya. Kartu member termasuk dalam toko kan kadang-kadang punya kartu member. Bagaimana hukum kartu-kartu tersebut dan penggunaannya? Ini yang pertama. Yang kedua tentang jual beli online. Paham? Tentang jual beli online dan seluk-beluknya serta boleh dan dilarangnya dalam jual beli online. Yang ketiga tentang judi dan arisan ya. Ini kayaknya loh, seingat saya, nggak tahu kalau belum ya. Yang keempat tentang harta haram dan taubat dari harta haram. Atau ada pilihan atau usul judul, saya persilakan kita bahas. Pilih yang mana? Dari beberapa pilihan mana Pak? Oh kartu. Oh okay. Kita bahas kartu Pak ya. Jamaah dimuliakan Allah, ini buatan kartu gaple nih Pak ya. Nah, kalau ciwirno, kartu gaple bener. Oh ya, judi Pak ya. Saya pernah ada tetangga itu celukane ciwir. Lah saya tanya kok diceluk ciwir, jenenge apa ya ciwir? Mboten Pak Ustaz. Niku gaene judi makanya kita celuk ciwir ya. Nah, jamaah dimuliakan Allah, dulu kayaknya Camjiki ya, betul ya? Ya, salah satu nama maskot di Camjiki ya. Nah, jamaah dimuliakan Allah, kita bahas kartu ya. Kita mulai dari kartu member dulu ya. Kita kadang-kadang di satu toko itu sering ditawari kartu member, betul atau tidak? Ya. Entah di mall, entah di toko serba, supermarket maupun toko-toko retail biasa kadang-kadang menawarkan kartu member. Manfaat kartu member itu kita akan dapat diskon tambahan. Kan itu kan? Diskon tambahan. Maka bagaimana hukumnya membuat kartu member ini? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ya, tergantung Pak ya. Para ulama mengatakan kartu member itu ada yang sifatnya berbayar dalam proses pembuatannya, ada yang sifatnya gratis. Kalau kartu member itu sifatnya gratis, yang belanja 2 juta ke atas langsung dapat kartu member tanpa bayar. Tidak ada biaya administrasi tahunan, nggak ada, bulanan nggak ada, per semester juga nggak ada. Gratis, betul-betul gratis. Maka yang memegang kartu member dapat diskon tambahan. Boleh atau tidak? Boleh. Paham? Tetapi sedangkan kartu member yang berbayar, jadi ibu mau nggak dapat diskon tambahan? Jangan beli Pampers bisa dapat diskon tambahan 30% dari diskon normal 10%. 30% besar atau kecil? Besar. Nanti jenengan bikin kartu, cuman pembuatan kartu ditetapkan ada biaya 50.000.
ya, atau 30.000. Nanti ada perpanjangan tiap 1 tahun sekali. Perpanjangan cukup membayar 10.000 ya. Nah, dia membuat kartu dengan mengeluarkan 30.000 sekali buat dan 10.000 setiap tahun untuk mendapatkan diskon. Paham? Itu dianggap oleh para ulama menukarkan rupiah dalam bentuk pembuatan kartu untuk mendapatkan diskon berupa rupiah ketika nanti belanja. Maka ini terjadi pertukaran antara biaya administrasi dengan diskon. Diskonnya belum tentu jelas. Butuhe katok sing didiskon pempes, karena tadi butuhe pempes sing didiskon baju, kan repot ya. Maka praktek seperti ini pada kartu member yang berbayar itu dianggap oleh para ulama adalah praktek riba. Ini tidak boleh. Makanya kalau ada mall atau serba yang menawarkan kartu member, KTP ini Pak, mungkin kalau buatkan kartu. Nah, memang teko ini bayar napa mboten? Oh, gratis, silahkan. Apa keistimewaan kalau jenengan punya kartu nanti bisa dapat diskon tambahan ya. Maka boleh. Tapi kalau berbayar maka tidak usah Pak. Karena itu dianggap pertukaran antara biaya pembuatan kartu dan administrasi kartu dengan diskon yang dijanjikan dalam bentuk rupiah dengan besar sejumlah persen diskon tersebut, maka itu termasuk riba ya. Ini tidak diperbolehkan oleh para ulama. Nah, ini berkaitan dengan kartu member. Punya kartu member? Oh, nggak punya ya. Oh, KTP ya. Kalau belanja teng warung-warung sayur niku mboten enten kartu. Oh, mboten. Kartu enten Ustaz dikei kartu parkir. Nah, ya. Diparkir. Nah, yang kedua ya. Betul, kedua ya. Ya. Adalah kartu debit ya. Kartu debit. Apa itu kartu debit? ATM ya. Apa itu ATM? Anjungan tunai mandiri atau automatic teller mesin. Nah, Ustadz, dalam ATM itu ada biaya administrasi. Tapi ATM apa dulu? Kalau ATM-nya di bank konvensional yang ada bunganya, di mana kita naruh duit di sana diberikan tambahan bunga, sing sakniki oleh Menteri Keuangan bunga ini diturunkan karena tadi gen duit itu dijiko, gen diinvestasikan dalam bentuk kerjanya nyata, investasi ternak nopo kos-kosan atau apapun ya, sehingga diharapkan ekonomi terjadi pergerakan ya. Soalnya kata pengangguran, beberapa wilayah sudah mulai agak rawan maling, rawan pencurian. Kenapa? Ya memang kondisi kita sedang sulit ya. Tingkat belanja masyarakat menurun, kemudian pendapatan banyak yang menurun, bahkan PHK besar-besaran ya. Ada PT yang di Sukoharjo itu karyawannya 30.000 di PHK ya. Maka berat. Kadang-kadang banyaknya usaha-usaha yang sepi menyebabkan pengurangan tenaga, itu yang kemudian menyebabkan banyak apalagi ditambah pekerjaan sulit, pajak mudah. Jangan bayar pajak rela apa mboten? Lagi, ya memang dipaksa Pak, tapi kan rela apa mboten lho Pak? Rela apa mboten? Waduh ampun Pak ya. Artinya nanti sing narik pajak itu memang ditagi wong sak Indonesia Raya ya, karena tidak rela. Nah, tetapi saya dapat informasi
A1 yang informasi ini valid Pak. Insya Allah pajak mau dihapuskan. Baik pajak kendaraan, pajak PBB, pajak jual beli, pokoknya pajak tidak boleh diterapkan untuk kaum muslimin. Karena pajak menurut banyak pendapat para ulama hanya diterapkan untuk non muslim. Kaum muslimin diambil zakat, perdagangan, pertanian, emas, perak, rikas, ternak dan lain sebagainya. Tapi non muslim tidak diambil zakat, tapi diambil pajak. Ada kharaj, ada usyar, ada fa'il, ada jizyah. Ya, sama adil ya. Nah, itu diterapkan. Ini informasi bukan abal-abal Pak, asli Pak. Saya sudah cek kebenaran informasi ini bahwa pajak akan dihapuskan terhadap kaum muslimin. Penerapannya kapan juga sudah diberitahukan. Kapan? Yaitu ketika Nabi Isa alaihissalam diturunkan. Loh saes itu loh Pak. Karena kan Nabi Isa alaihissalam nanti akan diturunkan. Fimana Rabbaidho kata Rasulullah di Menara Putih di kota Damaskus. Karena Nabi Isa itu makhluk bumi dan harus wafat di beberapa riwayat menunjukkan nanti Nabi Isa akan dikuburkan ketika sudah wafat di samping Rasulullah, kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bishawab. Tapi ini akan terjadi. Jadi sabar, okay? Menunggu Nabi Isa diturunkan. Yang boten sabar yang jenengan dadi presiden mengke pajak ya. Nopo saged negara urip tanpa pajak? Oh jangan salah Pak. Di dunia ini ada 14 negara hidup tanpa pajak sama sekali. Maladewa yang negaranya 100% muslim. Kedua Qatar. Ketiga Uni Emirat Arab. Ketiga Brunei Darussalam. Keempat ya. Banyak ada 14 Pak. Loh kita sama Brunei kalah loh Pak. Brunei itu kalau kekayaan di Indonesia wah ini kurang kaduan loh Pak. Banyak Indonesia ning niku Pak ya. Ya mudah-mudahan ke depan semakin menjadi lebih baik ya. Nah jamaah dunia Allah ini tentang kartu debat. Jadi kita bahas misalkan kartu debit dalam bank yang sistemnya syariah. Nah, kartu debit ini ATM itu ada biaya administrasi. Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena wajar dapat pelayanan khusus tambahan. Jika duit tanpa antri maka dikenakan biaya tambahan. Sekali ngambil 3.500, transfer 4.000, antar beda bank 6.500. Selama disepakati dengan pembuat kartu maka nggak ada masalah. Paham? Boleh. Administrasi bukanlah bunga, bukan. Beda. Ya, maka ini diperbolehkan kalau kartu debit. Tapi nabung itu yang paling aman. Saya beritahukan kepada bapak-bapak itu adalah di bank bini, Pak. Ibu nggih? Kenapa? Karena nabung di bank bini itu setor tunai lancar, tarik tunai susah. Jadi duitnya awet, betul nonton Pak? Wah, lali. Dan istri itu saya sarankan kalau nabung di bank suami. Kenapa? Laporannya jelas, duitnya mboten enten, Pak. Maka tapi ada teman saya itu nabungnya di bawah kasur, Pak. Betul Pak, taruh di bawah kasur itu, ditumpuki kasur kapuk itu. Karena waktu saya transaksi dengan beliau, dia nggak mau nabung di bank, alasannya seribet, gas, pokoknya cash wae kan. Ditaruh, dia pengusaha percetakan dan pewangian. Itu duitnya digembeli 10 juta dijejer di bawah kasur itu. Terus ketika dia transaksi beli tanah saya, waktu itu nggak salah 120 juta dengan tanah ibu saya sebetulnya, tapi ya patungan sama saya. Nah itu dibeli 120 juta, saya diajak ke rumahnya.
Sampai ke rumahnya, yuk mlebu kamarku. Ngopo mlebu kamarmu barang? Saya tanya, pokoknya mlebu. Engko hitung duitnya ning kono. Yes. Ya, saya masuk ke kamarnya, kasurnya dibuka jebret. Isinya duit abang-abang kabeh. Betul. Duit tok, saya tanya. Ki duit kabeh, duit no, kata dia. Lah pernah mbok tabung ning bank. Ben iki wae kata dia. Ha iki kasurmu kobong pernah nangis kan itu kan. Ya. Duitnya melu kobong ya. Terus ki opo ora wedi ilang? Ora nek sing ngerti. Opo iya sing ngerti kecuali siji kowe kan itu. Makanya duitku hilang berarti kowe sing tak tuduh pertama. Saya digitukan ya. Ya itulah ada orang macam-macam ya. Maka kartu debit boleh ya, meskipun ada biaya administrasi ya. Yang ketiga, kartu kredit ya, kartu kredit ya. Kartu kredit ini bagaimana hukumnya? Kalau kartu kredit itu tentunya mayoritas menggunakan sistem bunga. Betul atau tidak? Ya, maka bunga itu ditetapkan oleh jumhur ulama. Bahkan sepakat kata Syekh seorang ketua Rabithah Alam Al-Islamiyah dan juga Majma' Fiqih Al-Islami, juga fatwa Lajnah Ad-Daimah dan fatwa banyak ulama mengatakan haram. Itu sudah kesepakatan para ulama. Hanya saja tahun 2004 memang ada beberapa ulama Al-Azhar menyatakan bunga asalkan kecil, tidak terlalu besar, tidak mengapa. Tapi fatwa ini dibantah oleh jumhur ulama. Salah satu yang membantah adalah ulama yang dianggap cukup moderat, Syekh Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitabnya itu tentang al-bunu itu dilarang dibantah cukup keras ya. Maka wallahu taala alam shawab. Ini tentang bunga. Maka jumhur ulama sepakat hukumnya tidak boleh. Ustadz, saya punya kartu kredit tapi saya nggak pernah bayar bunga, Ustadz. Loh kok bisa? Iya, karena dalam kartu kredit itu dulu Pak, saya sekarang nggak tahu kalau sudah berubah. Dulu itu kalau kita menggunakan uang, kan kartu kredit itu kan diutangi, ya nonton. Setiap kartu katakanlah 10 juta, kita punya 10 kartu berarti 100 juta. Nah, kira-kira orang gembol duit 100 juta, itu kira-kira mlebu pasar kira-kira pengen tuku apa mboten, Pak? Pengen tuku meskipun dudu duite. Nyok aku titip duit 100 juta gawonen dalam bentuk kartu yang kowe pengen blonjo nggonen. Itu kira-kira semangat utang atau tidak? Semangat utang. Nah, itulah pancingan mereka. Nanti kalau utang terlambat kena denda. Sampai saya pernah menghadapi debt collector yang sedang nagih di rumah kerabat. Waktu itu saya sama-sama bertamu, ya, sama-sama bertamu. Terus ada debt collector 2 orang. Saya tanya, jenengan cari si fulan. Nggih Mas, kula nggih nenggo ira metu-metu dibal ora metu-metu. Napa mboten enten? Mboten tos ketok iku kudune neng. Lah ini motor enten nggih mobil nggih enten. Saya bel memang enggak dibukakan. Terus enten acara napa Mas jenengan mriki? Kula nggih tamu saya bilang, tapi karena saya kerabat. Dia sampaikan nagih utang Mas. Utang nopo? Kartu kredit. Utangnya pinten? Waktu itu kalau nggak salah 30-an juta. Lah plafonnya pinten? 10 juta. Lah kok tekan dadi 30? Lah bunganya hari ini sudah tiap bulan mencapai 11%. Bayangkan, bunganya itu bisa naik 11% setiap bulan. Ya karena dia nggak ada laporan nunggak terus, kami naikkan bunganya setiap bulan 11%. Nah maka kartu kredit ini dengan sistem konsep ribawi hukumnya haram, tidak boleh. Sudah nggak usah bikin kartu kredit. Marai mumet, you know that? Ya. Pun tahu mumet apa dereng? Sampun, alhamdulillah ya. Oh langganan Pak ya. Maka kartu kredit dengan sistem bunga itu tidak diperbolehkan. MUI Majelis Ulama Indonesia tahun 2003 sudah mengeluarkan fatwa bunga itu haram. Nah, maka jangan menggunakan kartu kredit yang berbasis bunga. Tapi saya tidak pernah bayar riba, Ustaz. Saya itu punya, dia sampaikan waktu itu 13 kartu atau berapa saya lupa. Itu saya gesek kartu kredit pertama. Itu kalau nanti bayarnya, ngelunasinya di kartu itu dikembalikan duitnya kurang dari 14 hari maka tidak kena bunga sama sekali. Kan gitu ada Pak ya? Ya.
Maka saya gesek kartu kredit pertama, duit saya pakai, nanti hari ke-13 saya gesek kartu kredit kedua untuk membayar kartu kredit pertama. Nanti 13 hari lagi gesek kartu kredit ketiga untuk membayar kartu kredit kedua. Iya, betul seperti itu. Jadi dia uang yang diambil pertama kali itu dia pakai selama berbulan-bulan. Paham? Karena 13 hari tambah lagi 13 hari tambah lagi 13 hari, nanti di kartu ke-12 13 hari baru nanti ngambil kartu kredit pertama lagi, terus mutar ya. Nah, itu yang bisa dilakukan. Maka saya nggak pernah bayar bunga, Ustaz, maka saya tidak pernah riba. Oh, jangan salah. Meskipun tidak membayar bunga, tapi dicantumkan dalam klausul pasal perjanjian bahwa kalau bayarnya lebih dari tanggal 14 hari maka dikenakan bunga 2%. Terus dia setuju erek-erek tanda tangan bikin kartu, maka berarti dia setuju setuju untuk melakukan transaksi haram, riba. Maka perjanjian itu tetap tidak diperbolehkan meskipun belum terlaksana. Tapi dia setuju kalau lewat dari 14 hari kena denda ya. Maka ini termasuk akad riba, tidak diperbolehkan ya. Dan ingat, riba ini dosanya berat, Pak. Lebih berat dari dosa zina. Ar-riba sab'una huban wa aisaraha ayyan diharrajula umum. Riba itu ada 70 tingkatan dosa. Yang paling ringan dosanya itu seperti lelaki yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Itu sama. Bayangkan, berat. Kenapa? Karena dengan sistem riba ini membuat perekonomian dunia hancur-hancuran, Pak ya. Maka inilah yang dikuasai oleh orang-orang yang ingin menguasai dunia dengan menguasai keuangan seluruh negara dengan cara riba. Apa? Membuat bank-bank internasional untuk ngutangi negara-negara agar utang dikenakan bunga. Tahun ini kalau nggak salah, bunga utang Indonesia itu jatuh tempo bunga neto kalau tidak salah sekitar hampir 400 triliun bunga neto, Pak. Tahu bunga neto? Ya, itu 236 atau 400 triliun, saya lupa. Nanti silahkan tanya Mbah Google ya. Bunga utang jatuh tempo tahun ini negara kita, entah akan keluar nanti. Itu belum pokoknya loh, Pak ya. Makanya ini yang kemudian kemarin sempat pajak mulai dinaikkan. Ada PBB Kota Pati, Pak, 250% naiknya. Terus di demo TNT-an, Pak nggih. Pun lengser apa dereng? Pun dereng. Yo abot no Pak lengser. Dadi bupati entek 30 miliar enten arep lengser durung balik modal ya abot, Pak nggih. Makanya ngotot-ngototan. Yang kedua yaitu di Jombang itu naik 1000%. Terus di Semarang kalau nggak salah naik 400%. Di Solo pernah naik 400% terus rasido, Pak. Karena di demo. Alhamdulillah rasido, Pak ya. Itu kadang-kadang saya dengar beberapa jamaah itu sampai mengeluh, Ustadz, saya itu punya rumah warisan di Jalan Perintis Kemerdekaan Tipes, Pak Ustadz. Nah, saya itu rumah saya besar, tapi rumah kuno biasa sederhana, gendengnya gendeng lawas, tidak pecah. Nah, itu saya pajak tiap tahun itu ditarik 25 juta. Pajaknya tok, Ibu. Kan luasnya memang rumahnya hampir 1.800. Tapi rumah kuno Jawa sederhana itu, Pak. Karena zaman biyen kan yo biasa, ya. Nah, yang sugih kan bapak saya, bukan saya kan cuma dapat warisan. Lah saya ini usaha pun tutup, istri saya PNS, sudah pensiun, gajinya enggak seberapa lah, ditarik pajak 25 hari, saya tawar-tawar di kantor, akhirnya ketemu 22 juta. Ning kula nggih mumet tolong jualkan rumah saya. Ada satu jamaah, ada pula yang punya di Jalan Selamat Riyadi, itu ya luasnya 1000 lebih. Ustadz, saya punya rumah warisan bapak saya, tak jual dereng payu-payu mbok dibantu. Lah niki pripun tiap tahun pajeke 50 yuta, Pak. Itu kaya ngontrak omahe dhewe nggih, ya.
Nah, maka ya begitulah. Itu kalau naik lagi orang tambah mumet Pak ya. Nah maka jamnya tapi sabar, insya Allah pajak akan dihapuskan. Gini nonton, ulangi nunggu Nabi Isa. Ya. Maka sabar. Ya. Nah, niki berkaitan dengan kartu kredit. Meskipun tidak pernah bayar bunga, tapi kalau setuju dengan klausul pasal yang mengandung yang haram, maka jumhur ulama mengatakan tetap tidak boleh. Yang keempat, kartu deposit. Nah, kartu deposit itu apa? Kartu di mana kita nyetor duit terlebih dahulu di satu account kartu, nanti kalau beli belanja pakai kartu tersebut, nanti nominal uang kita akan berkurang. Yang sering disebut dengan e-wallet, ya, dompet elektronik. Kenapa dompet disebut wallet? Karena wallet ilere larang. Makanya saya duwe wallet itu kan mesti duitnya oke, ya. Kalau iler manusia payung apa betul? Mboten. Kok wallet malah payung ya Pak? Nah, ini tentang apa namanya e-wallet atau deposit, kartu deposit. Kayak ShopeePay, OVO, GoPay. Jadi kita deposit dulu 1 juta di dalam sebuah kartu, nanti kita belanja pakai kartu itu. Jadi rasa godit cash. Boleh enggak? Lah, penempatan deposit itu enggak ada masalah. Tapi persoalannya ketika dia belanja, kalau pakai cash transfer enggak dapat tambahan diskon, tapi kalau pakai kartu dapat tambahan diskon. Kalau yang bayar cash itu atau transfer dari rekening dia itu tidak ada ongkir gratis. Tapi kalau pakai kartu dapat ongkir gratis. Loh, mereka kita titipi duit kon jogok jik malah ngei diskon. Kira-kira rugi apa mboten? Mboten. Kenapa? Karena ternyata tujuan mereka bikin kartu itu untuk melakukan crowdfunding. Apa itu? Pengumpulan dana masyarakat. Masyarakat deposit sekarang 286 juta penduduk Indonesia, itu yang deposit nggak usah banyak-banyak, 10 juta saja dari 286 yang deposit, yang nggak usah 1 juta lah, nggak usah 10 juta, 1 juta orang. Di mana 1 juta orang itu setiap orang deposit 1 juta, itu sudah ada berapa? 1 triliun, ya, 1 triliun. 1 triliun itu atau 1000 miliar itu kalau bunganya itu 1% per bulan atau 0,5% per bulan dapat berapa? 500. Kan 1 triliun itu 1000 miliar dikalikan 1%, berarti kan 10 miliar, 10 miliar setiap bulan dapat bunga jika 1%. Jika 5%, jika 0,5%, maka dapat 5 miliar. Kan lumayan. Belum lagi uang yang terkumpul dijadikan sebagai underlying asset atau jaminan untuk dapat utangan. Nah, berarti uang yang didepositkan oleh kita, oleh perusahaan penerbit kartu digunakan. Kalau digunakan maka akad wadiah nitip menjadi utang. Kalau akadnya menjadi utang, maka kalau dia menjanjikan manfaat tambahan di depan agar kita mau nitip atau ngutangi mereka, maka itu menjadi riba. Paham sampai di sini? Mumat ya. Oh, ini memang bahan materi abot gitu. Lah, maka mudah-mudahan kita bisa memahami tentang transaksi-transaksi muamalah kontemporer. Memang mumet ya. Pengen ra mumet ya tuku ning pasar kan ya. Rasa nganggo GoFood ya. Saya ada bapak-bapak itu datang ke saya, Ustadz, saya ucapkan jazakumullah khair. Lah kenapa? Kok tahu-tahu mengucapkan terima kasih kepada saya? Begini Ustadz, melalui panjenengan istri sekarang saya sudah tobat dari GoFood Pak ya. Lah ra tau masak mau GoFood wae. Duit saya entek kula Pak Ustadz ya. Alhamdulillah sejak ngaji sama antum itu sekarang sudah tidak
GoFood ya. Saya tidak mengatakan GoFood haram loh ya, tapi beliau istrinya tidak GoFood ya. Karena memang ada perdebatan para ulama dalam masalah akad di dalam praktek GoFood. Tapi pembahasannya panjang ya. Maka sisa-sisa waktu kita sampai jam berapa? 10 ya. 9 tinggal 12 menit. Maka saya persilahkan bertanya, baik topik maupun di luar tema saya bolehkan. Kalau saya bisa jawab saya jawab, nggak bisa saya tinggalkan, kan ngoten Pak. Monggo silakan. Yang belakang dulu. Ya. Bagaimana dengan kartu e-tol? Kartu e-tol itu kan kita bayarnya cuma satu bentuk, yaitu pakai kartu. Cash kan nggak bisa kecuali terpaksa pas masuk. Dan kita bayar cash dengan pakai kartu e-tol itu kan nggak beda, nggak ada diskon kalau pakai kartu kan nggak ada. Maka kita bayar pakai e-tol insya Allah tidak mengapa, ya boleh. Ya. Yang dipermasalahkan itu begini, yen bayar cash 1.000, yen pakai kartu 95 diskon 5.000. Kenapa? Karena uang yang kita endapkan di kartu itu dia manfaatkan. Maka supaya kita sering naruh uang di sana, maka dia menjanjikan manfaat. Demikian. Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Ada koperasi semboyannya dari anggota untuk anggota. Loh, semboyan itu bagus-bagus saja Pak, dari anggota untuk anggota. Cuman persoalannya praktek koperasi itu bagaimana? Kalau koperasi itu serba usaha, punya usaha dealer, punya usaha toko beras misalkan, dijalankan dari modal bersama, dapat untung nanti dibagi sesuai dengan porsi modal masing-masing, maka nggak ada masalah halal. Tapi kalau koperasi itu berjalan untuk ngutang-ngutangi saja, terus minta bunga, meskipun hasilnya dibagi ke anggota juga, tetap haram, tidak boleh. Karena sistem itu sistem riba. Meskipun jangankan itu, misalkan saya ada orang, saya utangi 10 juta, ada yang 20 juta, ada yang 30 juta. Kemudian saya minta bunga 1% atau 2%. Terus saya menyampaikan, ki bunga niki kabeh kita kumpulke dinggo biayai anakmu kuliah misalkan. Itu tetap tidak boleh ya. Kenapa? Karena sistemnya riba. Ya, wallahu ta'ala. Monggo silakan. Bagaimana kalau bukan bunga tapi dia administrasi? Biaya administrasi gitu. Ya. Bagaimana jika tidak bunga tetapi kembang misalkan? Kan bisa jadi kan? Orang betul-betul pakai bunga Ustaz, tapi pakai kembang nih, bayar kembangnya 2% misalkan. Lah ada yang ganti dengan kata infak wajib Pak, ada yang potong administrasi. Maka para ulama menjelaskan al asma la tughayyir al haqiqah, nama tidak merubah hakikat. Kalau hakikatnya itu pengambilan manfaat atas utang, tetap tidak boleh Pak. Ya, tetap tidak boleh. Meskipun dulu namanya berat Pak, ya apa? Mohon maaf, pezina misalkan. Terus kita sadismen pezina, mesake diganti WTS, wanita tuna susila. Wah ki yo rodok kasar, akhirnya diganti PSK, pekerja seks komersial. Jadi dia mangkat kerja kaya wong arep kantoran lho Pak. Padha-padha nyambut gawe. Arep kerja yo kerjane ngendi mburi RRI misalkan, sijine yang lain misalkan. Maka tetap dia itu pezina meskipun diganti namanya pekerja. Yang penting itu hakikatnya, kalau itu hakikatnya haram maka tidak boleh. Ada yang ibu-ibu monggo silakan. Member yang apa? Ya, selama menjadikan diri kita member itu tidak berbayar maka tidak apa-apa. Download. Nah, ternyata ketika kita download
itu ada kuota kita yang terlambat sejumlah sekian rupiah, ya nggak usah ya, lebih baik nggak usah jadi member ya, jadilah member Jamaah Al-Ikhwan ya. Insyaallah aman ya. Tiap bulan disodori kuota infak ya. Itu malah aman sentosa gitu Pak ya. Ada yang lain ibu-ibu, monggo silakan. Ya, ada orang utang di bank, terus dia meninggal, terus dianggap lunas. Apakah dia masih punya utang? Oh, jenenge dianggap lunas, ya lunas. Cuman hanya saja cara melunasinya itu melakukan praktek judi, gharar, riba, yaitu asuransi. Ya. Kan itu kan asuransi. Jangan dikira banknya terus apian pun mboten sah dibayar, bapak jenengan pun mati mboten, Mbak. Ini gue yang tersing bayar nih. Siapa? Asuransi. Nah, siapa yang bayar asuransi? Yuk, nasabah itu. Ya, misal yang utang ke bank tersebut ada 1 juta orang. Ternyata setiap utang dipotong 500.000 untuk bayar asuransi. Ada 1 juta orang, berarti ada 5 miliar, ya 50 miliar, ya kan? Ada 50, misalkan dipotong 50.000. Ada 50 miliar, 1 juta kali 50 kan 50 miliar. Nah, ada 50 miliar. Ternyata yang mati wong 10 misalnya. Total dananya butuh untuk dibayari 10 miliar. Maka perusahaan asuransi cek badi 40 miliar. Bange yo ora rugi blas wong dia mati dianggap lunas tapi dibayar asuransi. Nah, kan gitu. Nah, maka apakah lunas? Lunas. Tapi cara melunasinya dengan cara yang haram, tidak boleh. Terlanjur pripun ya tinggal tahu tobat. Ya. Pun mati harus tobat pripun ya. Mati. Ya. Cukup nggih? Ya, cukup. Karena sudah pada ngantuk, tas sudah mulai dicangklong ya. Berarti tanda pun rampung karena tadi ya ibaratnya ojo suwe-suwe Pak Ustaz. Demikian dari saya, aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum.